Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita akan belajar TDO atau Teknologi Dasar Otomotif dengan subtema yaitu tentang sambungan. Khususnya kita bahas tentang sambungan rivet atau paku keling. Ya, anak-anakku, kalian akan belajar bagaimana dasar-dasar teori dari paku keling. Kemudian kalian juga belajar bagaimana cara penggunaannya. Dan setelah kalian paham itu semua, kalian dapat melakukan kegiatan keterampilan atau praktek di bengkel sekolah ataupun kalian bisa melakukan di rumah kalian. Pada pertemuan kali ini ada dua tayangan, yaitu tayangan tentang pengetahuan atau teori-teorinya tentang paku keling ini, dan juga tayangan yang kedua yaitu tentang bagaimana cara menggunakan paku keling atau cara membuat paku keling. Anak-anakku, demikianlah pembukaan dari saya. Kalian bisa lanjut untuk menyimak agar paham dan mengerti materi tentang paku keling ini atau rivet. Ya, selanjutnya kalian bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Dipersilahkan. Sambungan. Konstruksi sambungan. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih. Penyambungan bagian-bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan. Setiap metode penyambungan yang digunakan mempunyai keuntungan tersendiri dari metode lainnya. Sebab metode penyambungan yang digunakan pada suatu konstruksi sambungan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini mengingat efisiensi sambungan. Pemilihan metode penyambungan yang tepat dalam suatu konstruksi sambungan harus dipertimbangkan efisiensi sambungannya dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya faktor proses pengerjaan sambungan, kekuatan sambungan, kerapatan sambungan, penggunaan konstruksi sambungan, dan faktor ekonomis. Proses pengerjaan sambungan yang dimaksud adalah bagaimana pengerjaan konstruksi sambungan itu dilakukan, seperti sambungan untuk konstruksi tangki dari bahan pelat lembaran. Untuk menentukan sambungan yang cocok dengan kondisi tangki ini, ada beberapa alternatif persyaratan. Persyaratan yang paling utama adalah tangki ini tidak boleh bocor. Tangki harus tahan terhadap tekanan. Oleh karena itu, proses penyambungannya hanya dapat dilakukan dari sisi luar dan sebagainya. Jika dipilih sambungan baut dan mur, maka kurang sesuai. Sebab sambungan ini cenderung untuk bocor. Sambungan lipat akan sulit dilakukan sebab tangki yang dikerjakan cukup besar dan bahannya juga cukup tebal, sehingga akan sulit dilakukan pelipatan. Persyaratan yang paling sesuai untuk kondisi tangki ini adalah sambungan las. Sambungan las mempunyai tingkat kerapatan yang baik serta mempunyai kekuatan sambungan yang memadai. Di samping itu, segi operasional pengerjaan sambungan konstruksi las lebih sederhana dan relatif murah. Maka yang paling mendekati untuk membuat konstruksi tangki ini adalah sambungan las. Kekuatan sambungan. Contoh pertimbangan penggunaan sambungan ini adalah pembuatan tangki dengan persyaratan seperti pada uraian di atas. Maka pemilihan metode penyambungan yang cocok untuk tangki jika ditinjau dari sisi kekuatannya adalah sambungan las. Sambungan las ini mempunyai tingkat efisiensi kekuatan sambungan yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sambungan yang lainnya. Kerapatan sambungan. Tangki biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan cairan, maka pemilihan sambungan yang tahan terhadap kebocoran ini diantaranya adalah sambungan las. Kriteria sambungan las ini merupakan pencairan kedua bagian bahan logam yang akan disambung.
ditambah dengan bahan tambah untuk mengisi celah sambungan. Pencairan bahan dasar dan bahan tambah ini menjadikan sambungan las lebih rapat dan tahan terhadap kebocoran. Klasifikasi sambungan. Sambungan merupakan bagian yang banyak terdapat pada konstruksi mesin. Banyak atau sedikitnya sambungan yang terdapat pada konstruksi tergantung dari kompleks atau sederhananya konstruksi tersebut. Makin kompleks konstruksi, makin banyak sambungan yang ada pada konstruksi tersebut. Misalkan, mobil dengan segala kelengkapannya mempunyai sambungan yang jumlahnya ribuan. Demikian juga dengan mesin-mesin perkakas, misal mesin bubut dan mesin fresh. Makna sambungan yang difahami dalam bidang permesinan tidak jauh berbeda dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan antara suatu benda dengan lainnya. Sebagaimana diketahui, manusia tidak dapat memproduksi sesuatu dalam sekali kerja. Hal ini tidak lain karena keterbatasan manusia dalam menjalani prosesnya. Menilik fungsinya, elemen penyambung sudah pasti akan ikut mengalami pembebanan saat benda yang dirangkainya dikenai beban. Ukurannya yang lebih kecil dari elemen yang disambung mengakibatkan beban terkonstruksi padanya. Efek konsentrasi beban inilah yang harus diantisipasi saat merancang sambungan, karena sudah tentu akan bersifat merusak. Umumnya sambungan dibuat dengan maksud 1. Membentuk konstruksi menurut yang dikehendaki, terutama jika sulit atau kurang ekonomis bila dibentuk dari suatu bahan. 2. Memudahkan pada waktu pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian bagian-bagian yang rusak. 3. Memungkinkan membentuk konstruksi dari bermacam-macam jenis dan ukuran bahan menurut kebutuhan. 4. Mendapatkan bagian-bagian yang dapat bergerak, diam, dapat dibuka, atau tidak perlu dibuka. Melihat konstruksinya, sambungan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Terdapat dua jenis sambungan, yaitu sambungan tetap atau permanent joint. Merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya, sambungan paku keling atau rivet joint dan sambungan las atau weld joint. 2. Sambungan tidak tetap atau semi-permanen. Merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur dan baut. Selanjutnya kita bahas penjelasan tentang sambungan tetap. Hal ini kita mulai dengan sambungan paku keling. Paku keling atau rivet digunakan untuk sambungan tetap antara dua plat atau lebih, misalnya pada tangki atau boiler. Paku keling dalam ukuran yang kecil dapat digunakan untuk menyambung dua komponen yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar, misalnya peralatan rumah tangga, furniture, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sambungan dengan paku keling sangat kuat dan tidak dapat dilepas kembali, dan jika dilepas maka akan terjadi kerusakan pada sambungan tersebut. Karena sifatnya yang permanen, maka sambungan paku keling harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kerusakan atau patah. Dimensi rivet. Rivet atau dalam istilah sehari-hari sering disebut paku keling, adalah suatu metal pin yang mempunyai kepala dan tangkai rivet. Bentuk dan ukuran dari rivet ini telah dinormalisasikan menurut standar dan kodenya. Pengembangan penggunaan rivet dewasa ini umumnya digunakan untuk plat-plat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil. Setiap bentuk kepala rivet mempunyai kegunaannya tersendiri. Masing-masing mempunyai kekhususan dan penggunaannya. Teknik dan prosedur rivet. Teknik dan prosedur pemasangan rivet pada konstruksi sambungan meliputi langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat gambar layout pada plat yang akan dibor
dengan menandai setiap lubang pengeboran menggunakan counter punch. Mata bor yang digunakan harus tajam, sesuai dengan ketentuan sudut mata bor untuk setiap jenis bahan yang akan dibor. Pengeboran komponen-komponen yang dirakit harus dibor dengan posisi tegak lurus terhadap komponen yang akan dirivet. Komponen yang dibor sebaiknya dijepit untuk menghindari terjadinya pergeseran komponen selama pengeboran. Pengeboran awal dilakukan sebelum pengeboran menurut diameter rivet yang sebenarnya. Lubang awal yang dikerjakan ukurannya lebih kecil daripada diameter rivet atau paku keling. Jenis-jenis kampuh pada pengelingan. Kampuh sambungan keling dibuat menurut kebutuhan, kekuatan, dan kerapatan yang dikehendaki. Yang A. Kampuh berimpit. Perhatikan gambar berikut. Kampuh berimpit dibentuk dengan memperimpit kedua pinggir pelat yang disambung. Kemudian dikeling kampuh berimpit biasanya untuk kekuatan kecil, sedang, dan juga untuk sambungan yang hanya memerlukan kerapatan. Jika diperlukan kerapatan, antara kedua pelat diberi bahan perekat seperti kain rami yang dibasahi cat atau gasket. Selanjutnya yang B, kampuh bilah tunggal. Perhatikan gambar kampuh bilah tunggal. Kampuh bilah tunggal dibuat untuk sambungan yang tidak terlalu besar dalam arah seperti pada gambar. Ya. Jika gaya F terlalu besar dapat menyebabkan lengkung bilah dan merenggangnya sambungan. Yang C, kampuh bilah ganda. Kampuh bilah ganda banyak digunakan untuk sambungan yang menghendaki kekuatan dan kerapatan pada tekanan tinggi, misalnya sambungan memanjang badan ketel uap.
Baik, anak-anakku, kalian sudah menyaksikan dua tayangan tadi tentang pengetahuan dan keterampilan mengenai paku keling atau rivet. Dari teori dan contoh penggunaan paku keling, kalian sudah memahami tentang materi tersebut. Demikian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita kembali bertemu pada materi-materi berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.